Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa alihi salawatullahi wa salamuhu amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyuri thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan kajian kita pada subuh Ahad kali ini, dan insyaallah ta'ala kita mungkin akan membahas tentang pembahasan selingan dari pembahasan tentang fikih pernikahan, yaitu tentang wasiat-wasiat di zaman fitnah. Wasiat-wasiat di zaman fitnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan, demikian juga kematian itu menjadi fitnah bagi manusia, supaya manusia bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal sebaik-baiknya. Allah taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan dan kematian sebagai fitnah dan ujian kepada kalian, siapakah di antara kalian yang amalnya lebih baik, yang amalnya lebih baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah sebagai ujian keimanan. Dan kita ketahui bahwa para nabi itu adalah mereka yang fitnahnya paling banyak dan paling besar. Demikian juga sesudahnya berdasarkan derajat keimanan. Dan fitnah ini umum, merujuk pada segala hal yang menuntut kepada seorang hamba untuk bersikap sesuai dengan syariat, dan lazimnya ini dialami oleh semua manusia. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan di akhir zaman fitnah itu akan datang menimpa kaum muslimin bagaikan kaqita'im minal laili al-mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, Dan di antara fitnah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah juga berbagai macam hal yang terjadi, yang itu bisa menimbulkan kekacauan, hilangnya harta benda, demikian juga keamanan dan juga terampasnya dan hilangnya jiwa. Ini juga adalah salah satu fitnah. Dan di dalam Islam ketika terjadi fitnah ada tuntunan-tuntunannya. Ketika telah terjadi fitnah, maka ada tuntunan-tuntunan di dalam Islam supaya kaum muslimin bersikap sebagaimana syariat. Kita lihat bagaimana tuntunan di dalam Islam ketika telah terjadi fitnah. Yang pertama adalah wasiat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah Rasul yang mulia, yang sangat welas asih kepada umatnya. Jangan sampai umatnya terjatuh pada fitnah. Jangan sampai umatnya terjatuh pada fitnah. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa saja kiat untuk selamat? Kaifa nuslim? Bagaimana kami supaya selamat?" Dan di dalam Islam memang selalu dua hal berkonsekuensi logis. Iman itu akan menyebabkan keamanan, dan pengamalan terhadap Islam akan menyebabkan keselamatan. Maka beriman dan berislam secara baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah akan menimbulkan rasa aman dan juga menyebabkan keselamatan. Inilah pertanyaan yang ditanyakan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Maka kata Rasulullah SAW, "Amlik 'alaika lisanak." Ketika fitnah telah berkobar, ketika banyak terjadi kerusakan dan berbagai macam hal yang sifatnya menjadikan hati engkau bersedih dan galau, amlik 'alaika lisanak, maka tahan lisan engkau.
wal yas'aka baituk, dan hendaklah rumah engkau menjadi pilihan engkau untuk senantiasa tinggal di dalamnya. Wabki ala khati'atik, dan hendaklah fokus engkau pada perbaikan diri engkau, memperbanyak taubat dan istighfar, dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan ketika telah terjadi fitnah, ketika banyak manusia yang berpaling daripada Islam, ketika manusia lebih mementingkan dunia, atau bahkan ketika terjadi kekacauan apapun itu latar belakangnya yang menyebabkan tercerabutnya rasa aman, kemudian musnahnya harta benda dan fasilitas umum, demikian juga terenggutnya jiwa yang tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, amlik alaika lisanak, tahan lisan. Kemudian yang kedua, lazimi rumah, pulang ke rumah, kemudian tinggal di rumah. Wabki ala khati'atik, dan fokus pada diri engkau, perbanyak ibadah, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa yang dia melazimi rumahnya, kemudian dia tidak menerjunkan dirinya pada fitnah dan hal yang tidak berfaedah untuknya, maka dia akan najah, dia akan selamat, baik itu fisiknya, hartanya, keluarganya, dan juga agamanya. Karena itulah Rasulullah SAW beliau menyatakan, inna sa'ida laman junniba al-fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang jauh daripada fitnah. Jadi ketika ada terjadi fitnah, maka yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Yang lebih dekat pada titik fitnah tersebut itu lebih berbahaya, dan yang jauh serta melazimi rumahnya itu akan selamat baik dunia maupun di akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Kemudian misalkan kita lihat wasiat yang disebutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali bin Abi Thalib beliau menasihati ketika terjadi fitnah, sebab memang di zaman para sahabat juga itu sering terjadi fitnah, baik fitnah yang ditimbulkan oleh kaum Khawarij, baik fitnah yang terjadi dilakukan oleh kaum Qadariyah, atau juga yang dilakukan oleh Syiah misalkan, terjadi juga pertumpahan darah dan yang semacamnya. Maka Ali bin Abi Thalib beliau menasihati ketika saat terjadi fitnah. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la takunu ajulan. Janganlah ketika terjadi fitnah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Memang sifat manusia itu adalah khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan sifat dasar dia mudah tergesa-gesa. Kemudian beliau menyatakan gegabah menyiarkan berita, atau yang disebut madhayi ubudra. Ketika ada berita kemudian langsung disebarkan, bagaikan seseorang petani yang menaburkan benih. Fa inna min waraikum bala'an mukallahan. Sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang sangat parah dan fitnah yang bagaikan ombak yang datang silih berganti. Di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang sangat agung, di mana beliau menyatakan bahwa ketika terjadi fitnah kita tidak boleh tergesa-gesa. Akan tetapi hendaklah kita menahan diri kita. Kemudian tasabbut, melakukan verifikasi. Kemudian bagaimana syariat mengaturnya. Yang selanjutnya, jangan cepat menyebar berita. Sebab ketika berita disebarkan di tengah fitnah, maka bagaikan
budur atau benih yang ditebarkan, bagaikan benih api yang ditebarkan di atas rumput yang kering di musim kemarau. Demikian, maka yang demikian tidak diperbolehkan di dalam syariat. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Islam itu sangat mementingkan apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah, bahwa Islam sangat menjaga 5 hal. Yang pertama adalah akal manusia. Karena itu diharamkan al-khamar dan semua hal yang merusak akal manusia. Demikian juga Islam menjaga apa yang disebut dengan al-jism atau jasad manusia. Karena itu segala hal yang bisa merusak jasad manusia itu di dalam Islam diharamkan. Demikian juga Islam menjaga ad-din. Islam menjaga ad-din atau agama. Segala hal yang bisa merusak agama maka ada upaya preventif dalam Islam. Awalnya hukumnya mubah menjadi kemudian diharamkan. Satu hal yang disebut dengan saddud dzara'i, menutup pintu sesuatu yang mubah kemudian diharamkan supaya kaum muslimin tidak jatuh pada hal yang diharamkan. Kemudian Islam juga sangat menjaga dan menilai tinggi kepemilikan harta. Karena itu tidak boleh harta dengan alasan apapun yang batil itu dihancurkan dan dimusnahkan. Demikian juga apalagi yang terakhir itu adalah nyawa. Di dalam Islam nyawa itu sangat luar biasa. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja satu nyawa, bagaikan dia membunuh semua nyawa. Barang siapa yang dia menyelamatkan satu nyawa yang terancam kematian tanpa hak, bagaikan dia menyelamatkan seluruh manusia. Dan nyawa dengan alasan apapun dari pihak manapun, ketika dia muslim maka berlaku hak dia untuk dijaga. Tidak boleh sampai dia dikorbankan. La zawalud dunya wa ma fiha. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika depan Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau, dan sungguh jiwa seorang muslim lebih mulia daripada engkau. Sungguh seandainya dunia dan seisinya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih lebih ringan daripada betapa berharganya nyawa seorang muslim, daripada berharga dan betapa bernilainya nyawa seorang muslim. Karena itulah kata Rasulullah SAW, seandainya banyak manusia, sekumpulan manusia bersepakat untuk membunuh satu jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan sekumpulan bahkan seluruh penduduk bumi yang mereka membunuh dengan sengaja nyawa seorang muslim. Dan seorang muslim masih berada di fushah, pada kelapangan agama dia, masih besar harapan dia untuk selamat pada saat hisab dan mizan, masih mungkin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dapat ampunan serta rahmat, malam yusib daman, selama dia tidak berhubungan dengan darah seorang muslim. Itu masih ada harapan. Selama dia tidak berbuat kesyirikan, selama dia tidak pernah membunuh atau menjadi sebab atau menjadi keikutsertaan yang aktif pada pembunuhan seorang muslim, maka dia masih mempunyai fushah, kelapangan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya, baik itu satu kampung, satu kota, satu masa, ketika membunuh satu jiwa, dan kita tidak berbicara apakah itu di pihak demonstran, apakah itu di pihak polisi, keduanya jikalau muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nyawa yang wajib dijaga dan sangat berharga serta bernilai di dalam Islam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ya kita bisa memahami, dan ini perlu diulang kepada kaum muslimin, tentang hukum yang disebut dengan hukum apa yang disebut dengan bagaimana saluran aspirasi di dalam Islam. Kita paham bahwa di sana ada sistem Islam dan di sana juga ada sistem demokrasi, dan apa yang terjadi ini adalah efek turunan daripada alam demokrasi. Sebagai konsekuensi logis demokrasi pasti adanya saluran aspirasi, dan ketika saluran aspirasi itu tersumbat, maka
sebagai anak kandung daripada demokrasi ada saluran yang disebut dengan demonstrasi. Dan ini berbeda dengan sistem Islam. Kalau dalam sistem Islam yang ada itu adalah ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Jikalau pemimpin bersikap zalim atau melakukan hal yang diharamkan, maka tidak boleh taat sama sekali, apalagi mendukungnya, dan ketidaktaatan tadi harus dia jelaskan dengan hatinya. Ketika ditanya, dia juga sampaikan dengan cara yang baik dengan lisannya, dan dia juga memberikan nasihat. Pada aspek yang lain dia mendoakan. Pada aspek yang lain dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini ada dua kutub yang berbeda antara bagaimana sistem Islam mengatur aspirasi dan bagaimana sistem demokrasi mengatur aspirasi tersebut. Nah, tentu saja yang terjadi dan kita terkungkung di dalamnya dan kita tidak bisa lepas lagi karena ini telah diberlakukan sebagai sistem, itu adalah demokrasi. Nah, ketika aspirasi itu tersumbat, misalkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu juga tidak didengarkan, maka tadi kita bisa melihat aspirasi itu salurannya di demokrasi itu adalah demonstrasi. Itu adalah demonstrasi. Dan yang demikian para ulama telah menjelaskan hukumnya. Para ulama telah menjelaskan hukumnya dan riset hukumnya akhirnya itu adalah bahwa demonstrasi itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Ya, kenapa demikian? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, ya kebetulan saya juga dulu tahun 98 terfitnah. Ya, dari tahun 98 juga melakukan hal yang sama begitu Pak ya. Tahun 98 saat itu kan ketika Presiden Soeharto digulingkan. Ketika itu saya jadi mahasiswa sehingga ikut dalam dinamika yang terjadi sampai tahun 2000. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang dalam posisi menyalahkan. Kita mendudukkan dari sudut Islam. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang dai, untuk menyejukkan, kemudian memberikan sudut pandang dalam Islam. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan ketika terjadi demonstrasi, ketika aspirasi tersumbat, dan umumnya demonstrasi pada awalnya itu adalah demonstrasi yang tulus, menyampaikan aspirasi, tidak ada niat apapun kecuali hanya ingin menyampaikan aspirasi secara murni, seperti itu. Kemudian masalahnya timbul ketika demonstrasi itu tidak ditanggapi, maka harus ada peningkatan skala supaya itu mendapatkan perhatian. Ya, maka dalam pelatihan kemahasiswaan biasanya, mungkin banyak jamaah juga pernah mengalami, dalam pelatihan kemahasiswaan kadang-kadang dimasukkan materi demonstrasi ini. Ketika demonstrasi tidak ditanggapi, maka harus ada pemantik supaya demonstrasi tersebut mendapatkan perhatian. Ini satu sisi. Sisi yang lain, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika demonstrasi terkadang dalam kondisi yang sudah capek, kehausan, atau dalam kondisi emosi yang membuncah, dan biasanya emosi serta kontrol kesadaran pribadi dalam demonstrasi hilang, berganti dengan emosi yang menyatu yang disebut sebagai emosi massa. Emosi massa itu tidak ada pertimbangan pribadi. Ketika terjadi kekacauan, maka akan terjadilah apa yang kita lihat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian tentu saja bertentangan dengan Islam. Ketika itu berujung pada anarkisme dan juga kerusakan. Dan itu bisa menimbulkan hilangnya nyawa,
Maka hal yang terbaik apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, kembali ke rumah, kemudian tenangkan psikologi, perbanyak taubat dan istighfar, kemudian juga baca Al-Quran, kemudian juga doakan baik itu pemimpin, doakan juga rakyatnya, dan kita serahkan pada yang lebih berwenang. Nah, karena saya sebagai dai, maka kita menjelaskan tentang hukumnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tadi sepakat, ini memang bukan berasal daripada Islam. Maksudnya saluran aspirasi dalam Islam dengan saluran aspirasi dalam demokrasi itu berbeda. Kemudian yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini awalnya adalah penyerupaan terhadap sistem yang berasal daripada kaum kafir, dari awalnya demokrasi beserta semua rancang bangun sistem di dalamnya, baik itu sudut hak asasi, baik itu aspek emansipasi, baik itu aspek keterlibatan masyarakat, baik itu aspek saluran aspirasi, maka semuanya juga tidak sesuai dengan Islam. Semuanya juga tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kalau ditimbang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala antara aspek manfaat dan aspek madarat, maka yang lebih banyak yang mana jemaah? Secara jujur, misalkan kita bertanya kepada hati nurani kita, mungkin ada sebagian orang yang semangat, oh itu ada efek positif, atau dia dengan semangat yang membuncah berkata, biasa pengorbanan dalam perjuangan, biasa sejarah itu dibangun di atas puing, bahwa logika sejarah perubahan harus dibangun di atas bangkai-bangkai manusia. Ini adalah pandangan yang salah. Sangat berbahaya. Yang demikian. Sangat berbahaya. Maka kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, bahwa sesuatu itu ditimbang. Sesuatu jikalau itu mempunyai dua sisi, ada maslahat, kemudian ada manfaat, maka dia timbang. Apabila kerusakannya lebih besar, mustahil Islam mentoleransi, apalagi membolehkan, apalagi memerintahkan. Tetapi kalau manfaatnya lebih banyak, Islam akan sangat jelas mentoleransi, membolehkan, bahkan memerintahkannya sebagai satu kebaikan. Oleh karena itulah, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika pengharaman minuman keras. Itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan juga perjudian. Katakanlah di dalamnya memang ada manfaat kecil, manfaat ikutan yang sedikit, tetapi kerusakannya dan madaratnya lebih besar, dan itu diharamkan. Dan juga ada sebuah kaidah, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak kerusakan, menjaga jiwa, terjaganya fasilitas umum dan juga harta itu lebih dikedepankan daripada apa yang digaungkan, wallahu taala alam bisawab. Kemudian ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam menasihati pemimpin, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat ini memang wajib kita lakukan, baik terhadap saudara sesama muslim, terutama pada mereka yang di bawah tanggung jawab kita, keluarga kita, kemudian juga terhadap tetangga, terhadap rakyat, maupun juga terhadap pemerintah. Kita harus memberikan nasihat. Tetapi ternyata ada ketentuan yang berbeda
dengan menasihati pemimpin. Menasihati pemimpin di dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man arada ayyansaha lidhi sultanin fala yubdi lahu alayniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka gunakanlah saluran-saluran yang tidak alaniyah, yang tidak terang-terangan. Biasakan ada saluran-saluran khusus, ya seperti itu. Walakin liyakhudha biyadihi, akan tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi dan memang lewat saluran yang telah diizinkan oleh pemimpin tersebut. Fa in qabila minhu, kalau diterima di sisi Allah dia telah lepas. Dan ketika ditolak maka dosanya ditanggung oleh pemimpin. Di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat hati-hati dan bersifat wasatiyah. Telah saya sering bahas jamaah bahwa ketika ada pemimpin yang adil, kita tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin muslim bisa jatuh kepada kezaliman hanya ketika dia tidak melaksanakan syariat Allah. Itu sudah cukup menjadikan pemerintahan atau pemimpin menjadi pemimpin yang zalim. Atau dia mengambil hak rakyatnya tanpa hak, itu adalah juga kezoliman. Nah, terhadap kezoliman, ketiga pemimpin tadi adalah pemimpin yang sah, yang diangkat oleh kaum muslimin, baik dengan cara yang sesuai dengan syariat atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, ghalabah bil quwwah, dia melakukan kudeta atau dengan kekuasaan senjata, kemudian dia bisa menstabilkan keadaan, kemudian dia berlaku zalim, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita tidak boleh taat dalam hal yang menyelisihi syariat. Kita tidak boleh taat. Kemudian dalam hati kita juga menegaskan dan berkeyakinan bahwa ini tidak sesuai dengan syariat, saya tidak boleh taat. Barang siapa yang taat atau mendukungnya, maka itu seperti orang yang ikut serta dalam kezaliman pemimpin tersebut. Yang selamat adalah yang dia berlepas diri daripada hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dia berlepas diri dengan hatinya dan juga dia berlepas diri dengan lisannya bahwa ini tidak sesuai dengan syariat. Jikalau yang demikian dibutuhkan, kemudian dia menasihati pemimpin. Itu adalah ahlu sunnah. Ketiga, dia berlepas diri dengan caci maki, kemudian kalimat-kalimat provokasi, maka dia telah berpindah daripada manhaj ahlu sunnah. Ada bibit dia menjadi manhaj al-khawarij. Ketiga, dia menyetujui pemimpin, baik dalam hal yang ma'ruf atau dalam hal yang mungkar. Tidak hanya menyetujui, bahkan menjadi corong dan pembela, bahkan ikut serta aktif, maka yang demikian sangat berbahaya. Yang demikian sangat berbahaya, dan yang demikian bisa jatuh pada hal yang disebut di dalam Islam sebagai murji'ah, mendukung pada kepemimpinan yang salah. Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah seperti tadi, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian orang karena kita sudah terkungkung dalam demokrasi, dia kemudian menyatakan itu lewat demokrasi tadi. Dan demokrasi kita tahu, ya, batasan-batasannya itu sangat sumil dan tidak sesuai dengan syariat, maka yang demikian tidak sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian itu menjadi pemantik untuk hal yang lebih besar dan mudah untuk dikooptasi kepentingannya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya kita mengingat masa saat kita dulu jadi mahasiswa, di mana pernah saat itu saya ingat ada demonstrasi untuk mendukung satu elit politik. Isu yang dipakai bukan mendukung, tetapi setelah demo biasanya pimpinan mahasiswanya dihubungi pimpinan demonya dan ketemu ya biasanya di hotel, di restoran, kemudian mendapatkan berbagai macam hal yang itu merupakan deal-deal politik. Misalkan suatu saat ada teman-teman mahasiswa mendemo Komnas HAM. Ya,
Saat itu sedang tegang Komnas HAM dengan kepolisian. Niat mahasiswa mendemo Komnas HAM karena saat itu kasus Tanjung Priok mandek. Dulu kan pernah kasus Tanjung Priok Pak ya? Masih ingat mungkin ya. Mandek penyelidikannya. Kemudian mahasiswa memotivasi dan mendukung, menekan Komnas HAM. Setelah demo, pimpinan demonya mendapatkan komunikasi. Terima kasih mahasiswa sudah demo. Siapa namanya? Komnas HAM. Kami merasa teruntungkan, begitu ya. Ketika mahasiswa dengan berbagai macam alasan, misalkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid membuka berencana hubungan diplomatik dengan apa saat itu? Dengan Israel saat itu. Dan mulai dibangun wacana, ditingkatkan eskalasi. Awalnya mahasiswa hanya rombongan-rombongan kecil demo, kemudian makin membesar. Ya, teman-teman yang menjadi pimpinan-pimpinan demo dipanggil untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan elit juga. Kemudian mendapatkan berbagai macam hal yang itu sudah sama-sama kita pahami. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah mereka yang terdepan dan semangat ketika saat masih mahasiswa muda itu kan penuh dengan idealita, penuh dengan semangat. Ya, kita memahami bagaimana psikologis dan kita berbicara di kalangan mahasiswa. Itu kan masih semangat muda gitu jemaah ya. Nah, ketika mereka lulus, kemudian karena mereka terbiasa berorganisasi sehingga memudahkan mereka akselerasi masuknya biasanya adalah ke partai politik. Yang biasa demo tadi ketika sudah masuk partai politik, apakah mereka memperjuangkan apa yang dulu dia perjuangkan mati-matian saat masih mahasiswa? Ataukah sudah berubah jemaah? Berubah. Jadi seperti itu. Dan saya mengalami kasihan. Saya sebagai mahasiswa abadi gitu maksudnya ya. Mahasiswa abadi maksudnya sampai sekarang masih kuliah. Dan lama lulusnya zaman dulu. Itu salah satunya karena terfitnah seperti itu. Dan bapak-bapak, kalau kita tanya, semua kaum muslimin, jikalau punya anak, sedang merantau di satu kota, sedang menuntut ilmu atau kuliah di satu universitas, apakah kita merasa tenang ketika anak tadi hanya diam di kos atau kontrakannya, menjauh daripada pusat demo? Ataukah kita senang anak kita ikut serta? Nah, ini bagus nak. Kalau bisa engkau terlibat atau mendukung, kira-kira dari hati nurani yang paling dalam, mana yang lebih kita sukai, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa keadaan begitu sulit. Ekonomi juga seperti ini. Pajak juga memang lagi naik. Tetapi itu semua tidak menjadi alasan penghancuran, demonstrasi yang disertai anarkisme, terbunuhnya jiwa, dan yang semacamnya. Ini memang by system. Di Indonesia, ketika kita miskin, itu bukan karena malas, Pak. Saya harus katakan itu. Walaupun malas bisa berkontribusi. Ini by system. Karena ekonomi yang dianut negara kita adalah ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian. Yang itu sifatnya adalah riba. Kita bisa bayangkan satu aspek kecil. Katakanlah tentang pajak. Aspek pajak. Mohon maaf sebelumnya kalau ada teman-teman yang dipajak. Kita lihat. Pajak itu
Saya tanya jamaah, pemerintah Indonesia mencetak mata uang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mata uang apa? Denominasi apa? Rupiah. Katakanlah 8.000 triliun satu tahun. Yang biasanya ada rumus M1, M2, dan M3. Money 1, money 2, money 3 dalam perputaran uang tersebut di masyarakat. Kemudian pemerintah memungut pajak dalam mata uang apa? Ada yang bisa jawab? Dalam mata uang rial kah, rupiah kah, dolar kah, emas kah? Rupiah. Pernahkah ada penasaran atau pertanyaan di benak kita? Kenapa pemerintah yang mencetak rupiah? Pemerintah juga menaik pajak dengan rupiah. Kalau kita buka buku-buku ekonomi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi pajak itu kan kontrak rakyat dengan penguasa bahwa pembangunan itu butuh kontribusi aktif, bahwa ada gap antara yang kaya dengan yang miskin, dan salah satu jalur untuk distribusi dan menjaga jaring sosial masyarakat yang miskin tadi adalah dengan cara pajak. Itu kalau dalam buku-buku ekonomi. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ketika pemerintah mencetak rupiah, kemudian rupiah tadi diambil lagi sebagai apa? Pajak. Maka sebetulnya kalau kita lihat hakikatnya adalah untuk memberikan underlying dan value pada rupiah. Seperti itu. Supaya rupiah mempunyai nilai, karena sekarang kita paham tidak ada lagi namanya gold standard, maka supaya mata uang yang dicetak pemerintah tadi mempunyai nilai trust, sebab fiat money memang punya nilai karena trust, maka ditariklah pajak sebagai yang diklaim sebagai sumber pendapatan negara. Sebetulnya tidak harus dengan pajak. Kita paham tentang hukum peredaran uang, bahwa uang kalau kebanyakan cetak akan mengalami inflasi. Ya, M money itu harusnya seimbang dengan Y atau output daripada atau kapasitas ekonomi. Jadi money atau nilai uang itu bisa kuat ketika kapasitas ekonomi itu ditingkatkan, produksi digiatkan, diberikan stimulus, dan ekonomi aktif. Uniknya ekonomi menjadi tidak aktif ketika pajak menjadi tinggi, dan ekonomi menjadi sangat aktif ketika pajak itu diturunkan dan perizinan dimudahkan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inflasi terjadi karena kelebihan cetak. Dan kelebihan cetak tadi sebabnya adalah riba. Ada yang tahu di mana praktik riba sehingga terjadi inflasi? Itu dilakukan oleh perbankan. Dari BI sampai perbankan, baik itu himbara atau perbankan swasta, lewat dua praktek. Apakah dua praktek itu? Yang pertama ada namanya suku bunga. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan fractional reserve, bahwa bank dengan hanya menahan 10%, dia bisa meminjamkan berkali-kali lipat. Katakanlah si A menabung uang 100 juta di bank. Dalam catatan buku dia punya uang berapa? 100 juta. Datang si B mengajukan pembiayaan ke bank. Katakanlah 100 juta. Kemudian bank setelah melakukan studi kelayakan mencairkan pembiayaan tadi. Si B dalam saldo rekeningnya ada uang berapa? 100 juta.
datang lagi si C, demikian seterusnya. Jadi uang tercipta tanpa dari ketiadaan. Dan itu bunga berbunga. Sehingga dalam ekonomi konvensional di Indonesia, kalau tidak salah, GWM atau giro wajib minimum atau yang disebut dengan fractional reserve tadi, itu kurang lebih 10%. Jadi bank umum, baik itu swasta atau negara, menyimpan 10%, kemudian dia bisa memutar 100% dan itu terus makin banyak. Sehingga uang tadi menggelembung. Karena uang kebanyakan, maka otomatis satuan harga terhadap barang dan jasa itu akan menurun, jamaah rahmat Allah SWT. Maka pemerintah biasanya menggunakan dua katrol. Yang pertama pada aspek fiskal biasanya pajak. Kalau uang kebanyakan pajaknya dinaikkan. Kemudian yang kedua pada aspek moneter, biasanya kalau uang kebanyakan beredar, uang kartal, maka itu suku bunga dinaikkan. Sehingga masyarakat yang awalnya berusaha, daripada capek-capek usaha, lebih baik simpan dalam bentuk deposito. Dapat bunga berapa persen biasanya deposito? Ya katakanlah 8 atau 6 atau 7%. Nah, uang yang banyak tadi kembali ke bank lagi. Jadi lewat pajak, lewat suku bunga. Yang uniknya dan apesnya ketika suku bunga naik, pajak juga naik. Maka kering likuiditas di masyarakat. Nggak ada uang. Seperti itu. Maka daya beli akan turun. Pas juga memang pejabatnya mungkin kalimat-kalimatnya ya kontraproduktif. Kalau 2 tahun, hati-hati. Misalkan, ini misalkan saja. Maka tanah Anda akan disita. Atau lontaran-lontaran yang seperti itu jamaah. Sehingga likuiditas lagi kering, pajak lagi dinaikkan, kemudian suku bunga juga naik, tetapi APBN defisit, dan itu ada pembahasan lagi. Sebetulnya defisit itu ilusi sebetulnya. Kalau kita kreatif melihat teori-teori ekonomi yang ada di saat ini. Nah, maka muncullah tadi kegelisahan, kegalauan, muncul dalam aspirasi tadi kemudian tersumbat, akhirnya terjadilah anarkisme. Tapi walaupun dengan alasan demikian, itu bukan pembenar jamaah. Bukan hal yang membetulkan. Maka nasihat yang paling tulus, ya kembali ke rumah, kemudian tenangkan, ademkan, ya habis itu banyakin doa. Itulah intinya jamaah. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jamaah. Jadi sebetulnya yang kreatif itu pemerintah mendapatkan pendapatan bukan dari pajak dan hutang luar negeri. Ya, ada banyak strategi untuk memperbesar APBN seperti itu. Silakan jamaah, ada pertanyaan mungkin? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam Islam memang yang disebut dengan ulil amri itu adalah orang yang memegang kekuasaan. Baik dengan sistem Islam, dalam sistem Islam kan ada syura, kemudian ahlul halli wal aqdi, kemudian memilih pemimpin, kemudian diterapkan syariat Islam. Atau dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam semasa dia muslim dan bisa menstabilkan keadaan. Para ulama memuat ini dalam kasus bil ghalabah. Seseorang yang berhasil memegang kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam, dengan cara melakukan kudeta atau dia memberontak dari kekuasaan sebelumnya, kemudian dia menstabilkan keadaan dan berkuasa penuh. Selama dia muslim dan menstabilkan keadaan, maka dia adalah ulil amri minal muslimin. Untuk memberontak terhadapnya itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada taat. Maka jemaah rahmat Allah SWT, kasus kudeta kekuasaan kemudian bisa menstabilkan keadaan, orangnya muslim kemudian jadi penguasa, itu menjadi
contoh bagi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah demokrasi. Para ulama sepakat demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Sebagaimana kudeta juga tidak sesuai dengan Islam. Tapi ketika telah terpilih, maka itu tetap disebut, kalau dia muslim, tetap disebut sebagai ulil amri, sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibuka pintu di dalam Islam apa yang disebut dengan ulil amri tapi tidak mempunyai kekuasaan. Jadi ulil amri swasta, katakanlah begitu. Contohnya begini, daripada kita taat dan menjadikan ulil amri pemerintah Indonesia, ayo kita jamaah di sini angkat salah satu orang menjadi siapa? Menjadi amir atau ulil amri. Ayo kita berbaiat. Nah, ini akan menjadi amir kita dan nanti jadi imam kita sampai ke padang mahsyar. Kemudian dibumbui dengan hadis, barang siapa yang berjalan di perjalanan 3 orang, maka hendaklah mengangkat pemimpin. Ya. Kemudian juga bahwa setiap umat akan datang dengan imamnya. Nah, ini bukannya menyatukan, akan makin banyak lagi. Maka kita lihat kelompok baiat itu puluhan. Yang satu menyatakan daripada kita ikut jamaah yang di sono, lebih baik kita bikin juga jamaah. Kemudian angkat satu sebagai amir, kemudian kita baiat. Maka di Indonesia memang fakta dan realitanya ada banyak jamaah yang sebagian jamaah tadi menerapkan sistem baiat dan amir. Atau bahkan ada juga yang dipanggil sebagai khalifah, tetapi tidak punya kekuasaan. Jadi dia tunduk pada pemerintah juga, gitu maksudnya. Maka yang demikian kata para ulama bukan bagian daripada tuntunan Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi yang sangat penting adalah kita menjaga akidah kita. Kemudian karena yang berlaku tidak sesuai dengan syariat yaitu demokrasi, selama yang terpilih adalah muslim, maka kata para ulama itu tetap adalah amir bagi kaum muslimin. Tinggal dilihat regulasi dan kebijakan keputusannya. Kalau sesuai syariat, taat tanpa tanpa syarat apapun. Kalau tidak sesuai dengan syariat, nggak boleh taat, tapi harus berlepas diri. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang biasa dijelaskan oleh para ulama. Silahkan, mungkin ada yang lain jamaah. Ya. Yang mana Pak? Ya. Iya, saya termasuk orang yang sangat optimis dengan doa. Ketika itu dikerjakan oleh kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka menahan diri, mereka tetap memberikan nasihat dengan kalimat yang santun dan lembut, dan mereka beristighfar dan berdoa kepada Allah SWT semoga keadaan yang lebih baik. Saya tidak pesimis, justru bagi saya itu kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, kita tidak pesimis terhadap doa. Kadang-kadang ada teman, Ustaz, masa sih doa saja? Apa sih doa itu? Hanya doa kok. Nah, ya seperti itu kadang-kadang begitu ya. Jadi memang di dalam Islam yang kita lakukan nasihat tetap disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberpihakan itu memang di zaman kekacauan itu kadang-kadang sulit dan kadang-kadang bahkan menambah api dalam sekam. Semuanya muslim. Semuanya adalah saudara kita. Ya, semuanya adalah saudara kita. Dan tentu saja aspirasi yang diperjuangkan secara fakta itu sebagiannya juga berkesesuaian dengan kepentingan orang banyak, seperti itu. Dari sudut poin aspirasinya, contohnya misalkan perampasan aset,
bagi koruptor misalkan, kemudian penurunan tunjangan, itu kan berkesesuaian. Itu adalah hal yang baik, tetapi eksesnya ketika terjadi yang seperti ini, maka kita katakan ini tidak sesuai dengan syariat. Sampaikan, kalaupun ditolak ya sudah. Dalam Islam cuma begitu Pak, simple. Sampaikan secara baik, hindari kerusakan, enggak diterima ya pulang. Tapi kan persimpangan, titik persimpangannya adalah kalau ditolak kita harus, nah di situ titik persimpangannya. Kalau ditolak kita harus tekan. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita katakan dua-dua belah pihak mungkin saja ya kita harus menghindar daripada yang seperti ini. Menjauh, menahan lisan kecuali nasihat dan doa. Kemudian kita tidak mendukung salah satunya. Mendukung itu bisa jadi akan lebih memanaskan. Dua-duanya adalah kaum muslimin. Yang demo kaum muslimin mayoritasnya, yang jaga juga muslim. Bahkan uniknya dulu Pak, ketika kita ngekos saat jadi mahasiswa, kita ngekos sama polisi juga. Pas demo, waduh, di depan yang satu jadi penjaga, yang satu yang demo, sampai nangis Pak. Kok bisa begini gitu ya. Pas pulang ke kos-kosannya tuh nangis Pak. Sebab namanya di lapangan kan tadi berlaku emosi massa. Tapi pas pulang ke kos-kosan tidurnya sama-sama lagi satu rumah. Jadi apa sih yang diperjuangkan? Akhirnya berdua kemudian bingung, ini apa sih kita ini? Seperti itu gitu. Jadi ya kita tidak dalam posisi mendukung salah satunya, tapi kita katakan semoga ini cepat selesai, kita doakan dan kita berikan nasihat baik itu kepada penguasa, baik kepada yang dikuasai. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan, mungkin ada yang lain Pak. Jadi kalau ada anak-anak kita pastikan, kita nasihati mereka, nak jangan. Apa kira-kira nasihat yang kita berikan kalau ada anak kita di satu kota sedang bergejolak? Nah, itu yang seharusnya menjadi sikap kita. Silahkan jamaah, ada yang lain? Saya mohon maaf, hari ini temanya beda Pak ya. Temanya tematik sebagai selingan. Yang paling gampang jamaah dirahmati Allah SWT telah saya sebutkan, sebetulnya masalahnya itu tidak jauh daripada ekonomi. Likuiditas sedang kering, daya beli sedang menurun, tapi saat itu pajak sedang dinaikkan. Sebetulnya fungsinya itu gampang. Tambah cetak mata uang di luar yang reguler biasa, tetapi itu dijadikan sebagai transaksi langsung tertutup untuk semua produksi emas dalam negeri. Katakanlah 8.000 triliun reguler untuk keperluan negara, perusahaan dan publik dalam transaksi dan konsumsi. Kemudian ditambah cetaknya. Tetapi yang dicetak tadi tidak tercampur dengan sirkulasi cetak uang reguler tadi. Dijadikan langsung sebagai transaksi tertutup terhadap semua produksi emas dalam negeri. Secara teoritis, ketika dicetak mata uang tidak dicampur dengan sirkulasi publik, maka dari sudut ekonometrik itu tidak akan terjadi inflasi. Dijadikan transaksi tertutup, baik itu private, baik itu antam. Kalau produksi itu dijual ke pemerintah, dibeli oleh pemerintah, sehingga menjadi cadangan emas. Kalau sudah jadi cadangan emas, itu sudah hilang jejak-jejak yang kita sebutkan tadi. Nah, dan itu kemudian bisa menjadi sumber likuiditas negara.
itu adalah pilihan yang paling baik dibandingkan pertama menaikkan pajak, yang kedua apa? Pinjam luar negeri. Jadi pilihannya saat ini yang saya lihat yang paling bijak adalah itu. Cetak mata uang dalam transaksi tertutup untuk untuk menyerap produksi emas dalam negeri. Dan Indonesia adalah negara termasuk yang paling kecil devisa emasnya, hanya 70-an ton. Dan ternyata ada hal yang signifikan antara kekuatan mata uang dengan deposit devisa emas. Negara-negara seperti Jerman misalkan, atau bahkan Turki dengan 700-an ton emas, Jerman 1000-an, kemudian Amerika dan Cina sampai di atas 7.000, 8.000 ton. Indonesia termasuk paling kecil. Setelah jadi emas itu kan bisa dilikuidasi baik dengan dolar, baik dengan yang lainnya. Saat ini itu yang paling pilihan rasional dari sudut ekonomi modern saat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Gimana Pak? Betul, itu pada tahapan kedua Pak. Ya, jadi ada dua. Yang pertama, menambah cetak mata uang dan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi, itu akan mereduksi efek inflasi. Yang kedua, jikalau itu didistribusikan khusus dan tidak bercampur dengan, dan keduanya, yang pertama riskannya adalah bercampur dengan sirkulasi reguler, dan itu harus betul-betul sesuai. Sekian penambahan cetak mata uang, sekian output target penambahan produksi. Yang kedua adalah yang pertama adalah dengan memborong produksi emas dalam negeri dan dijadikan devisa. Devisa tadi kemudian dijadikan sebagai sumber likuiditas. Itu jauh lebih bagus daripada sumber likuiditas negara adalah pajak dan hutang luar negeri. Katakanlah dengan hutang luar negeri saat ini berapa Pak? Mungkin sudah 40% dari angka GDP masyarakat, itu sudah luar biasa sebetulnya. Mungkin bunganya saja sudah, katakanlah berapa saat ini bunga tahunannya? Saya juga sampai lupa Pak. Dan pajak saat ini dari postur APBN itu 82%. Jadi dari semua APBN itu 82%. Itu bukan lagi sebagai sumber pendapatan tambahan, tapi menjadi sumber pendapatan utama. Dan itu sulit. Ya, kebetulan saya kadang-kadang terbawa ke masalah ekonomi karena kuliahnya juga di ekonomi gitu Pak ya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan. Kita doakan semoga situasi kembali menjadi stabil dan tenang. Yang capek baik itu aparat sudah bermalam-malam tidak istirahat, bisa istirahat. Yang demo juga bisa pulang ke rumah. Ya, ingat anak dan istri dan ingat bahwa semuanya harus dinafkahi. Semoga saja keadaan ke depan menjadi lebih baik. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan juga pikiran pejabat-pejabat kita. Semoga mereka menjadi pejabat-pejabat yang amanah dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan hak-hak masyarakat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.